Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kasus mengerikan kali ini terjadi di Wales Utara, di mana seorang wanita menghilang dan harus kehilangan nyawanya secara tragis. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Catherine Gowing berasal dari wilayah kecil bernama Offaly di Irlandia. Dia adalah seorang putri bungsu dari 2 orang bersaudara. Ayahnya seorang petani dan ibunya adalah seorang guru. Sejak kecil, Catherine selalu ingin menjadi seorang dokter hewan. Dia menyukai alam bebas dan tinggal di pedesaan adalah pilihan yang tepat baginya. Dia bekerja keras di sekolah dan sangat pintar secara akademis. Ketika hasil kelulusan keluar, dia berada di posisi 3 teratas di negara tersebut dengan mendapatkan nilai tertinggi dalam mata pelajaran sains. Begitu menyelesaikan sekolah menengah, dia berkuliah mengambil jurusan kedokteran hewan. Catherine, dengan sifat kepeduliannya dan cara berpikirnya yang menyenangkan, membuat dia mendapat banyak teman. Termasuk seorang wanita bernama Jane Doyle yang usianya beberapa tahun lebih tua darinya. Jane juga sama-sama berasal dari Irlandia, dan karena sama-sama jauh dari kampung halaman, akhirnya hubungan mereka menjadi sangat dekat. Ketika mereka berdua memenuhi syarat sebagai dokter hewan, Jane mendapatkan pekerjaan di klinik hewan di Mold, Wales Utara. Saat ada lowongan di klinik itu, Jane merekomendasikan Catherine untuk mengisi posisi tersebut. Catherine pun datang untuk wawancara dan dengan cepat staf di sana menyukainya dan menerimanya untuk bekerja. Tidak hanya para staf mencintainya, tetapi juga hewan-hewan yang dia rawat sekaligus dengan pemiliknya. Segera dia menjadi dokter hewan yang sangat populer di kota itu. Catherine juga menyukai tinggal di kota itu karena mengingatkannya pada kampung halamannya. Catherine dan Jane menyewa rumah bersama-sama, rumah yang terletak di desa sebelah bernama New Brighton yang hanya berjarak 5 menit berkendara dari tempat dia praktek. Pada tahun 2012, keduanya menjalani kehidupan terbaik mereka. Catherine saat itu berusia 37 tahun, memiliki banyak penggemar pria. Dengan rambut hitam yang panjang, wajah cantik dan aksen Irlandia yang lembut, banyak pria yang mendekatinya. Tetapi dia fokus pada pekerjaannya dan tidak meluangkan banyak waktu untuk berkencan. Sebaliknya, saat itu Jane sudah memiliki seorang pacar. Pada akhir pekan, di tanggal 12 Oktober 2012, Jane memutuskan untuk pulang mengunjungi keluarganya di Irlandia. Catherine menawarkan untuk menggantikan tugasnya pada hari Jumat itu, sehingga Jane bisa mendapatkan penerbangan lebih awal dan memanfaatkan akhir pekan sebaik-baiknya. Catherine juga telah merencanakan perjalanan pulang dalam beberapa minggu yang mendatang, sehingga Jane dapat membalas budi pada Catherine nantinya. Catherine berencana tidak hanya untuk berkunjung, namun dia akan kembali tinggal di Irlandia secara permanen. Karena orang tuanya sudah lanjut usia dan Catherine ingin bisa lebih dekat dengan mereka. Di malam hari, di tanggal 12 Oktober itu, Catherine selesai bekerja seperti biasa di sekitar pukul 8 malam. Dia menuju ke pusat perbelanjaan Asda. Kamera CCTV merekam dia berjalan melewati pintu masuk pada pukul 8 malam lebih 6 menit. Catherine mengenakan jeans biru dan atasan berwarna coklat, dan dia menghabiskan 33 menit di dalam toko itu. Kamera CCTV merekamnya saat dia keluar dari toko dan itu menjadi penampakan terakhirnya yang diketahui. Keesokan harinya, Catherine tidak dapat dihubungi, bahkan di hari Minggunya dia tidak muncul dalam acara makan malam di rumah rekannya. Rekannya itu merasa jengkel awalnya karena Catherine tidak menepati janjinya. Namun menjadi khawatir ketika dia menelpon dan pesannya itu tidak pernah dijawab. Jane yang pulang dari Irlandia di hari Minggu malam menemukan rumah dalam keadaan gelap gulita
tetapi terlihat seperti habis dibersihkan karena tercium bau produk pembersih yang sangat kuat. Rumah juga tidak terkunci, tetapi tidak ada tanda-tanda Catherine. Tidak ada barang pribadi Catherine seperti mobil, ponsel, dan juga tas tangannya. Kunci rumah masih berada di dalam rumah, sehingga Jane berpikir kalau Catherine pergi berakhir pekan dan lupa mengunci pintu depan rumah. Dengan pemikiran itu Jane pergi tidur karena dia tidak terlalu khawatir karena dia yakin dia akan bertemu Catherine di tempat kerja esok harinya. Namun setibanya di klinik, rekan-rekannya memberitahu bahwa Catherine tidak masuk kerja. Mereka tambah khawatir saat salah satu perawat memberitahu mereka bahwa dia menerima pesan teks hanya setengah tertulis dari Catherine di akhir pekan kemarin. Namun isi dari pesan itu tidak pernah dirilis ke publik. Pemilik klinik langsung menghubungi polisi untuk melaporkan hilangnya Catherine. Jane juga mencoba menghubungi Catherine melalui ponselnya di hari Senin itu, tetapi saat itu ponselnya sudah tidak aktif. Di hari itu juga, Jane mencoba untuk menghubungi pacarnya. Mereka baru berkencan beberapa bulan dan Jane sangat tergila-gila padanya. Cliff Sharp adalah seorang konsultan penjualan berusia 46 tahun. Jane bertemu Cliff di sebuah aplikasi kencan. Ketika Cliff mendengar bahwa Catherine menghilang dan melihat betapa kesalnya Jane, dia menawarkan untuk pergi bersamanya ke kantor polisi untuk membuat pernyataan dan memberikan informasi. Polisi menganggap hilangnya Catherine dengan serius sejak awal karena Catherine bukanlah tipe orang yang suka seenaknya pergi atau membatalkan janjinya. Semua teman dan koleganya diwawancarai dan ditentukan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya sejak dia pulang bekerja pada Jumat malam itu. CCTV diperiksa bersamaan dengan kamera lalu lintas dan saat itulah mobil Catherine terlihat. Mobil Renault Clio berwarna merah anggur sedang berjalan menuju ke pusat perbelanjaan Asda, di mana dia juga terlihat di CCTV pusat perbelanjaan itu. Ketika Catherine dilaporkan menghilang, keluarganya diberitahu dan saudara perempuannya yang bernama Emma datang ke Wales untuk bertemu dengan polisi dan membantu pencarian. Konferensi pers langsung diadakan di tanggal 16 Oktober. Emma memberikan permohonan yang tulus kepada publik untuk membantu menemukan saudara perempuannya. Perubahan serius dalam penyelidikan dilakukan. Fokus dibuat bahwa Catherine mungkin adalah korban pembunuhan. Forensik telah memeriksa rumah tempat Catherine dan Jane tinggal dan ditemukan adanya noda air mani di atas tempat tidur. Catherine memang masih lajang, namun bukan kebiasaannya untuk membawa pulang pria asing untuk melakukan one night stand. Juga ditemukan adanya kain putih yang terikat di tiang tempat tidurnya Catherine. Sehari setelah Catherine dilaporkan menghilang, polisi menangkap Cliff karena dicurigai melakukan pembunuhan. Meskipun mereka belum menemukan tubuh Catherine dan belum menemukan mobilnya. Begitu polisi mengetahui nama Cliff, mereka melakukan pemeriksaan latar belakang terhadapnya dan diketahui kalau dia punya masa lalu kriminal. Dia pernah menjadi seorang terpidana pelecehan seksual dan telah menjalani hukuman dengan total 14 tahun untuk kejahatan jenis itu. Ketika Cliff ditahan atas pembunuhan Catherine, dia tidak mengakui apapun dan dia menyangkal semua tuduhan. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia terus bersama dengan keluarganya selama akhir pekan, di mana dia pergi mengunjungi putri dan ayah tirinya. Dan ketika polisi menanyai putri dan juga ayah tirinya, mereka berdua membenarkan hal ini. Tetapi ketika polisi memeriksa rekaman CCTV pada hari Jumat dan Sabtu malam, Cliff terlihat berada di area tempat tinggal Catherine. DNA-nya lalu diambil dan dibandingkan dengan DNA dari air mani yang ditemukan dan ternyata hasilnya cocok. 2 hari setelah penahanannya, sepasang suami istri sedang berjalan-jalan di dekat tambang yang telah lama ditinggalkan. Dan mereka menemukan adanya sebuah mobil yang terbakar di sana. Dan lokasi ini hanya berjarak sekitar 3,2 km dari rumahnya Catherine. Pada tanggal 18 Oktober, pasangan ini menelpon polisi untuk memberitahu tentang mobil tersebut. Polisi tiba di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan pada mobil. Terlihat mobil dalam keadaan terbakar habis dan tidak ada dokumentasi yang bisa dapat ditemukan untuk mengetahui siapa pemilik mobil tersebut.
Tetapi bentuk mobil sangat jelas menunjukkan kalau itu adalah mobil Renault Clio yang persis sama seperti mobilnya Catherine. Pihak keluarga saat diberitahu tentang informasi ini menjadi khawatir akan kemungkinan terburuk, yaitu Catherine tidak mungkin ditemukan dalam keadaan hidup. Cliff juga diberitahu tentang penemuan mobil itu, namun dia bersikeras kalau dia tidak mengetahui apapun. Hakim lalu menambahkan 36 jam lagi masa penahanan untuk Cliff agar dia bisa terus diinterogasi. Dan pada tanggal 19 Oktober, jaksa mengumumkan bahwa mereka merasa memiliki cukup bukti untuk bisa menuntut Cliff atas pembunuhan Catherine, meskipun mereka masih belum bisa menemukan jenazahnya. Pada tanggal 20 Oktober, Cliff secara resmi didakwa dan juga ditahan. Ketika ditanya di pengadilan di mana alamat rumahnya, dia mengatakan kalau dia adalah tunawisma dan memberikan alamat tempat dia bekerja. Sementara itu polisi terus mencari di mana tubuh Catherine berada. Mereka memulai pencarian di tambang di dekat tempat mobil itu ditemukan, dan selama beberapa hari polisi penyelam dikerahkan untuk menyelam di kolam dan juga di sungai. Anjing pelacak menyisir daerah itu tetapi tidak ada yang ditemukan. Polisi lalu memperluas area pencarian dan menyisir jejak pergerakan mobil dari Catherine dan juga mobilnya Cliff. Mereka berharap mereka dapat menentukan area di mana mereka dapat mencari dan menemukan tubuhnya Catherine. Pada tanggal 31 Oktober, penyelam polisi mencari di area kolam air dangkal di Sealand yang berjarak dekat dengan tempat tinggal Cliff saat dia dibesarkan. Polisi yakin kalau Cliff sangat familiar dengan lokasi ini. Polisi lalu melakukan pemeriksaan menyeluruh di kolam area dangkal itu dan benar di sana penyelam menemukan 2 paket terbungkus longgar dalam kantong plastik hitam. Dan saat dibuka di tepian, mereka menemukan adanya tangan kanan dan kaki kanan manusia. Pemeriksaan postmortem untuk jenazah tersebut dilakukan pada hari itu juga. Dan setelah menunggu beberapa hari, terkonfirmasi bahwa potongan tubuh tersebut adalah milik Catherine. Pada tanggal 2 November, seorang petugas polisi yang sedang bertugas berjalan di tepi sungai sekitar 3 km dari tempat penemuan pertama. Dan dia melihat sebuah benda mengambang di atas air. Dia lalu menelpon polisi lainnya dan para penyelam menemukan sesosok tubuh manusia yang terbungkus plastik. Tidak bisa ditentukan penyebab kematiannya, namun bisa dipastikan bahwa itu memang Catherine. Polisi melanjutkan pencarian sisa tubuh Catherine lainnya, tetapi sayang hanya itu saja bagian tubuh yang dapat ditemukan. Pada awal tahun 2013, jenazah Catherine diterbangkan kembali pulang ke Irlandia, dan pada tanggal 2 Januari pemakamannya dilangsungkan. Ratusan orang muncul untuk menunjukkan rasa hormat dan dukungan mereka kepada keluarga, dan mereka berkumpul untuk bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Catherine. Pada tanggal 7 Januari 2013, Cliff muncul di pengadilan untuk mengajukan pembelaan. Dia muncul dengan mengenakan pakaian penjara dan tidak mengatakan apapun kecuali untuk konfirmasi nama dan juga alamatnya. Namun pada tanggal 25 Februari, dia akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan Catherine tanpa dasar pembelaan apapun. Pengakuan ini menyelamatkan keluarga Catherine di persidangan, di mana mereka tidak harus mendengar semua detail mengerikan tentang apa yang telah dilakukan Cliff terhadap Catherine. Cliff tidak mengaku bersalah karena kebaikan hatinya, tetapi karena bukti yang diberikan terhadapnya tidak dapat disangkal lagi. Jejak DNA-nya ditemukan di bagian tubuh Catherine bersamaan dengan yang ditemukan di atas tempat tidur. Dan potongan kain yang diikatkan ke ujung tempat tidur Catherine sama persis dengan yang ditemukan pada barang-barang milik Cliff di bagasi mobilnya. Cliff menolak untuk menceritakan sepenuhnya apa yang telah dia lakukan terhadap Catherine. Tetapi dengan bukti dan sedikit penjelasan darinya, penuntut dapat merunut peristiwa yang telah terjadi. Penuntut mengatakan bahwa pembunuhan ini bermotif seksual. Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober itu, Cliff memasuki rumah Catherine di tengah malam saat Catherine sedang tertidur. Dan Cliff langsung masuk ke kamarnya dan mulai menyerangnya. Dia menahan Catherine dengan mengikat tangannya ke tempat tidur dengan potongan kain yang dia bawa. Cliff kemudian mulai melecehkan Catherine secara seksual beberapa kali. Catherine sepertinya juga disumpal sehingga dia tidak bisa berteriak minta tolong.
Setelah itu Cliff membunuh Catherine dan dia tidak pernah mengungkapkan bagaimana cara dia membunuhnya. Keesokan paginya, Cliff terlihat di CCTV di pusat perbelanjaan Asda membeli kantong sampah, pemutih, kaleng bensin, obeng dan juga topeng Halloween. Dia kemudian pergi untuk membeli sebuah gergaji besi. Cliff melakukan pekerjaan pembersihan yang sangat baik sehingga tidak dapat ditentukan apakah dia memutih tralala Catherine di rumah itu atau tidak. Tetapi polisi yakin bahwa Cliff tidak melakukannya di dalam rumah. Karena biasanya walaupun sudah dibersihkan, tetap akan meninggalkan jejak darah. Polisi juga yakin bahwa Cliff membawa tubuh Catherine untuk dibuang dengan menggunakan mobilnya. Karena setelah dia ditanyai oleh polisi, dia langsung menjual mobil itu dan membeli yang baru. Ibu Catherine mengatakan kalau putrinya itu tidak senang ketika Cliff datang ke rumah, dan dia lebih memilih untuk menginap di hotel jika Cliff berkunjung. Catherine merasa tidak nyaman berada di dekat Cliff, tetapi tidak pernah mengatakan apapun kepada Jane. Baik Catherine maupun Jane tidak tahu tentang sejarah panjang kejahatan seksual Cliff. Dan lebih parahnya lagi, Cliff juga terlibat hubungan dengan wanita lain di saat yang bersamaan. Saat dia tahu bahwa Jane akan pulang ke Irlandia pada akhir pekan, dia sudah mengatur untuk bertemu wanita lain itu pada hari Jumat malam. Menurut kesaksian wanita itu, malam itu mereka berhubungan intim. Tetapi ketika Cliff mencoba untuk mengikat tangannya, wanita itu menolak dan menyuruh Cliff untuk menghentikan aksinya. Cliff menjadi marah, lalu pergi keluar meninggalkan wanita itu masih dalam keadaan terikat di tempat tidurnya. Kejadian itu terjadi di sekitar pukul 10 malam, dan hal ini dikonfirmasi oleh wanita itu dan juga kamera CCTV lalu lintas yang menangkap gambar mobil Volvo hitam milik Cliff yang sedang berjalan pergi dari rumah wanita tersebut. Setelah itu dari rekaman CCTV terlihat kalau mobilnya menuju ke rumahnya Catherine. Tidak terlihat adanya tanda masuk paksa ke dalam rumah dan diperkirakan kalau dia memiliki kunci sendiri untuk bisa masuk. Cliff tetap menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang rincian dari pembunuhan atau keberadaan dari sisa tubuh Catherine. Jaksa penuntut berbicara selama 1 jam untuk menguraikan seluruh kasus sebelum akhirnya menjatuhkan hukuman. Hakim mengatakan bahwa dia akan memberikan hukuman minimal 42 tahun. Tetapi karena Cliff mengaku bersalah, dia mempertimbangkan hal ini dan hanya memberinya hukuman selama 37 tahun. Cliff dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 37 tahun sebelum dia dapat mengajukan pembebasan bersyaratnya. Emma berbicara kepada pers setelah hukuman dijatuhkan. Dia mengungkapkan terima kasih kepada masyarakat Wales atas cinta dan juga dukungan mereka. Dan dia juga mengungkapkan terima kasihnya kepada kepolisian Wales Utara yang melakukan pencarian dan berhasil menemukan tubuhnya Catherine. Setelah kematian Catherine, Jane meninggalkan klinik hewan itu dengan perasaan patah hati dan diguncang rasa bersalah. Karena dirinya, temannya sangat dia cintai harus kehilangan nyawanya. Dia kemudian pindah ke Inggris untuk mencoba membangun kembali kehidupannya yang telah hancur. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!